Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok akuntansi keberlanjutan satu untuk mata kuliah manajemen strategik akan mempresentasikan hasil analisis VMTS dari PT Caron Pokpan Indonesia untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Next slide. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haikal Alfian Hardito dengan NIM 032. Selanjutnya ada saya sendiri, Putri Karisma Yunitias dengan NIM 149. Selanjutnya ada Lintang Yuniar Putri Utami dengan NIM 175. Selanjutnya yang terakhir ada Ainun Nafisah yang dengan NIM 196. Next slide. Sebelum ke analisis VMTS kami, di sini ada profil singkat dari PT Caron Popan Indonesia Tbk sendiri. PT Caron Popan Indonesia atau CPIN adalah pemimpin industri perunggasan di Indonesia sejak tahun 1972. Bisnis yang dijalani oleh perusahaan ini terintegrasi dari hulu ke hilir, dimulai dari produksi pakan ternak, peternakannya, hingga makanan olahannya. Selain fokus penyediakan protein hewani yang aman dan terjangkau, CPIN juga berkomitmen pada keberlanjutan dan pencapaian SDGs melalui kemitraan petani, ekonomi sirkular. Next slide. Mungkin ini sekilas saja terkait konsep VMTS, vision atau visi yang merupakan cita-cita jangka panjang perusahaan, selanjutnya misi, sebagai pernyataan tujuan utama dan ruang lingkup usaha, selanjutnya ada strategi, rencana besar untuk mencapai visi dan misi perusahaan, selanjutnya ada goals atau tujuan yang merupakan sasaran jangka panjang perusahaan, selanjutnya ada objectives atau sasaran spesifik, yang merupakan target jangka pendek atau menengah yang telah terukur. Yang terakhir ada tactics atau langkah konkret atau implementasi operasional yang dilakukan perusahaan. Next slide. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan sendiri yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang atau feed a growing world. Di sini visi perusahaan dari tahun 2020 hingga 2024 tidak mengalami perubahan, jadi tetap konsisten dengan visi yang sama. Begitu juga untuk misinya masih konsisten dengan misi untuk memproduksi dan menjual pakan, ayam pedaging, anak ayam usia sehari, dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Jadi, hasil analisis kami menunjukkan tidak adanya perubahan visi dan misi perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Next slide. Selanjutnya ada strategi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, strategi itu sendiri, strategi besar CPN ini ke depan berfokus pada 5 hal: digitalisasi dan inovasi agribisnis, efisiensi operasional di seluruh rantai pasok, ekspansi kapasitas produksi dan diverifikasi produk pangan, sustainability melalui praktik peternakan dan pakan ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan mitra peternak dan kepuasan konsumen. Nah, dengan strategi ini, PIN ini menargetkan pertumbuhan penjualan stabil 8-12% per tahun dengan profitabilitas yang berkesinambungan sambil membangun reputasi sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi yang modern, sehat, dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Next slide. Baik, untuk selanjutnya, goals dan objektif.
Nah, yang pertama goals. Goals atau tujuan. Perusahaan ini memiliki tujuan utama, yaitu ingin membantu menyediakan makanan untuk masyarakat Indonesia, bahkan dunia, yang jumlahnya terus bertambah. Perusahaan ini berusaha agar semua orang bisa mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan terjangkau, terutama dari produk daging ayam serta makanan olahan yang berbasis unggas. Jadi, perusahaan ini ingin masyarakat mudah mendapatkan makanan sehat dan bergizi dari hasil produksi mereka, khususnya ayam. Selanjutnya objektif atau sasaran. Untuk mencapai tujuan tadi, perusahaan ini punya beberapa sasaran. Yang pertama, perusahaan memproduksi pakan ternak, ayam potong, anak ayam umur sehari atau DOC, yang juga mengolah makanan dari ayam tersebut supaya kualitasnya terjaga dan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, perusahaan ini berinovasi dalam produk. Caranya yaitu mengikuti selera pasar dan mengembangkan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap memperhatikan kualitas produknya. Yang ketiga, perusahaan menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan atau ramah lingkungan. Contohnya, perusahaan sudah mengupayakan penggunaan energi terbarukan dan menjaga lingkungan hidup di setiap proses usahanya. Nah, jadi intinya di sini perusahaan ini tidak hanya fokus pada produksi ayam, makan ayam dan makanannya yang berkualitas, tapi juga peduli terhadap inovasi, kebutuhan pasar, dan juga tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Dan untuk selanjutnya ada taktik. Taktik ini pada 2020 berfokus pada taktik adaptif menghadapi pandemi, memperkuat plasma, dan digitalisasi distribusi. Jadi penyesuaian operasional di masa pandemi, ekspansi besar, fokus pada retail dan digital. Pada 2021, penekanan pada teknologi, produksi, dan efisiensi energi. Jadi ini program berkelanjutan, program growth from within and workplace, ekspansi pasar domestik, energi, dan biomasa daur ulang limbah. Untuk 2022 ada penguatan berfokus pada penguatan distribusi dan ekspor serta ESG. 2023 berfokus pada konsistensi teknologi dan diversifikasi distribusi global, penerapan teknologi untuk produksi berkelanjutan, kemitraan plasma dengan jaminan sarana produksi dan pemasaran, diversifikasi produk dan distribusi. Untuk 2024 ini ada seleksi mitra plasma yang lebih ketat, ekspansi retail yang masif dan fokus pada kesejahteraan sosial. Jadi kesimpulannya ini analisis VMTS dan VMTS-nya Caron Popken 2020 sampai 2024 ini memperlihatkan bahwa visi dan misi tetap konsisten sebagai fondasi utama, sedangkan strategis, goals, dan objektif dan taktik bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal maupun kebutuhan internal seperti efisiensi, kapasitas, dan produksi. Dengan pendekatan ini, Jalan Pogen mampu menjaga stabilitas arah bisnis sekaligus menunjukkan fleksibilitas dalam implementasi sehingga keberlanjutan bisnis dan kontribusi pada SDGs dapat terus terjaga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.